Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya hidup Kristen adalah terang dan jelas. Hidup Kristen bukan hidup yang membingungkan. Firman Tuhan bukan firman yang mendatangkan kebingungan. Karena Alkitab berkata bahwa God is not the author of confusion. Alkitab berkata bangkit menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Sehingga hidup Kristen adalah hidup yang terang. Hidup Kristen adalah hidup yang jelas. Hidup Kristen adalah hidup yang penuh kepastian dengan tujuan-tujuan yang juga jelas. Kalau Tuhan izinkan badai, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan, pasti ada maksud Tuhan. Karena itu Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, kejelasan Tuhan ini agar kita bebas dari segala kebingungan dan kekhawatiran. Setan itu senang menciptakan kebingungan. Kebingungan dalam rumah tangga, kebingungan dalam ekonomi, kebingungan dalam kehidupan. Karena itu Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman ada banyak orang yang mati karena takut dan bingung dengan gelora laut, dengan tanda-tanda langit akan goncang, bahkan dengan keadaan karakter manusia di akhir zaman akan ada banyak orang yang takut dan bingung. Tetapi Alkitab berkata di saat manusia takut dan bingung, kita akan melihat Anak manusia datang dalam kemuliaannya. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, mau dalam keadaan kebingungan apapun, di akhir zaman tetap teguh kuat berdiri. Karena itu Alkitab berkata dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Bahkan Alkitab berkata di akhir zaman dalam kebingungan orang akan dibujuk sampai murtad, tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Jadi hidup Kristen penuh dengan kejelasan. Tujuannya jelas agar kita bebas dari berbagai kebingungan. Yang kedua, agar kita mengalami keadilan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau segala sesuatunya nggak jelas, segala sesuatunya nggak terang, maka manusia merasa diperlakukan secara tidak adil. Tetapi hidup ini boleh saja tidak adil, tetapi orang yang hidup dalam kebenaran selalu akan mengalami keadilan. Itu sebabnya Yesaya berkata, hakku terjamin pada Allah. Sehingga kita nggak usah berteriak tentang keadilan di muka bumi ini, karena pada dasarnya keadilan telah diperjualbelikan, keadilan telah diinjak-injak. Sehingga orang yang bodoh adalah orang yang menangisi ketika hidupnya diperlakukan secara tidak adil. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang di mana-mana ketidakadilan sedang ada, tetapi kita tetap mengalami keadilan. Karena Allah mendatangkan segala sesuatunya dalam keadilan yang luar biasa. Dan itu yang dipahami oleh Yusuf. Sehingga Yusuf berkata, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan lain kata, Yusuf sedang mendeklarasikan, my God is a justice God. Karena itu Alkitab juga berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pertanyaan saya, adil nggak? Betul ada waktunya kita menabur dengan air mata, tetapi ada masanya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Berarti kalau kita sedang menabur dengan air mata hari ini, jangan berontak, jangan kecewa, tetapi pandang Tuhan. Segala
segala sesuatunya menjadi terang, segala sesuatunya menjadi jelas, dan kita menerima keadilan sorgawi. Haleluya. Jadi jelas, segala sesuatu dalam hidup Kristen itu tegas, jelas, dan terang. Yang pertama, agar kita bebas dari kebingungan. Yang kedua, agar kita mengalami keadilan. Yang ketiga, agar kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan firman. Gak ada alasan berkata, saya gak ngerti. Lu gimana gak ngerti? Segala sesuatunya jelas. Makanya Alkitab berkata bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Kenapa dia perlu jadi sama dengan manusia? Sehingga dia bukan pakai bahasa sorga menyapa manusia. Dia menyapa manusia dengan keterbatasan manusia, supaya manusia kembali dapat dibawa dalam kemuliaan Tuhan yang tanpa batas itu. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa hidup Kristen penuh dengan kejelasan, dengan berbagai tujuan, agar kita tidak berbuat lagi kesalahan yang tidak kita sengaja. Kadangkala saya nggak sengaja. Loh, itu kan saatnya untuk kita kembali menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Segala sesuatu sudah jelas. Jangan mempermainkan Tuhan. Kalaupun sampai kita betul-betul tidak sengaja, jangan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena kita sudah belajar untuk terus bertumbuh, untuk terus makin disempurnakan, untuk terus makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam program kali ini kita sedang membahas tentang satu hukum dan satu peraturan. Hidup Kristen bukan hidup yang bingung. Satu hukum dan satu peraturan. Haleluya. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini dari Bilangan pasal 15. Bilangan pasal 15 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Bilangan 15 ayat 13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antaramu, kamu atau di antara keturunan kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan. Ini yang saya bilang terang, ini yang saya bilang jelas, ini yang saya bilang keterbukaan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Tidak ada perbedaan. Dan itulah jenis hukum. Hukum tidak boleh pandang bulu. Hukum harus tetap menjadi Tuhan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ketika hukum tidak lagi menjadi panglima, hukum tidak menjadi lagi tuan di dalam satu negeri, maka rusaklah segala sesuatunya. Karena itu ayat 16 dari Bilangan 15 berkata, satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun temurun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan satu hukum dan satu peraturan bagi kita, bahkan jelas di situ dikatakan turun temurun. Karena itu kita tidak perlu saingan dan kita tidak perlu berkompetisi. Nah, dunia ini ngeri sekali. Kenapa? Karena budaya iri hati telah merasuk di banyak orang, sehingga di mana-mana, bahkan yang paling mengerikan ada di dalam keluarga, adik dan kakak bisa bersaing satu sama lainnya. Keluarga kompetisi satu sama lainnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sudah mulai bahaya. Dan lebih parah lagi, masuk di dalam dunia gereja. Hamba Tuhan yang satu nyerang hamba Tuhan yang lain. Lalu peran komunikasi massa sudah dimainkan. Waduh, masing-masing sudah mulai berpolitik, mainkan teknik-teknik psikologi, ya kan. Wah, untuk
untuk menyerang yang lain, untuk kelihatan dirinya yang paling hebat, sampai selalu bilang saya ini. Waduh, itu kan udah mulai mempermainkan psikologi massa, ya kan? Sampai semua orang bilang, wah dia yang paling hebat ini, dia yang paling benar ini. Waduh, itu kan kalimat-kalimat psikologi massa. Itu kan harus dipakai biasanya kampanye politisi, tetapi sudah merasuk di hati busuk para orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang bertobat. Kenapa? Karena kita sedang saingan dan kompetisi. Padahal pekerjaan Tuhan bukan saingan, tapi bergandengan tangan melakukan yang benar baik kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan satu hukum, satu peraturan bagi kita turun-temurun. Yang pertama, kita tidak perlu saingan dan kompetisi. Yang kedua, kita juga jangan mengasihani diri sendiri. Waduh, tantangan saya berat. Waduh, persoalan saya berat. Alkitab berkata, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Masing-masing kita memang harus berjuang. Masing-masing kita dalam pergumulan. Masing-masing kita menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan juga pembela buat kita. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan memberikan satu hukum, satu peraturan bagi kita turun-temurun. Karena itu kita tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Perjuangan kita sama, badai yang harus kita lewati sama, pergumulan kita sama, tantangan kita sama, kemenangan kita sama. Tetapi masing-masing kita unik di hadapan Tuhan, karena Tuhan punya rencana buat setiap orang berbeda-beda. Karena itu bersyukur saja, kuat saja menghadapi segala perkara. Dan yang keempat, Tuhan memberikan satu hukum dan satu peraturan bagi kita. Karena itu kita harus selalu bersemangat melakukan aturan dan ketetapan Tuhan, karena setiap kita diberi perintah yang sama. Karena itu mari maju, mari kuat, mari bertindak, mari setia, mari bertahan sampai akhir, karena kita tidak akan pernah dipermalukan. Ya, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, sehingga setiap kami boleh senantiasa hidup dalam keterangan Kristus, dalam kejelasan Kristus, dalam kepastian Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.